Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Qiye. Kemunculannya yang tiba-tiba membuat semua orang takut karena sudah lama sejak sebelumnya. Sudah berapa lama? Seorang dewa yang sunyi bertanya. Tidak sejak Nightwatch, selalu dalam kultivasi terisolasi atau begitulah yang mereka katakan. Kata seorang kaisar, saya harap dia bisa menerobos, itu akan bagus. Banyak yang berbagi sentimen ini, terutama dewa-dewa yang sunyi. Semua orang tahu jalan kekaisaran, kaisar, leluhur utama, dan penguasa tertinggi. Mereka yang tidak berada di jalan ini merasa tersesat karena mereka tidak memiliki pilihan yang sama. Kaisar memiliki potensi untuk mendapatkan anima primal dan kemudian melampaui pemadaman untuk menjadi tidak bisa dihancurkan, tingkat tuan. Dewa-dewa yang sunyi bisa menjadi pembunuh surga, tapi hanya itu. Padanan dengan pemadaman adalah, kembali. Mereka yang berada di jalan ini termasuk Jiang Abadi, Fardao, Tenasius, Dewa Kun Utara, dan sahabat peri. Rumor mengatakan bahwa beberapa dari mereka sangat dekat dengan level tuan. Semua orang menunggu dengan napas tertahan, berharap untuk melihat apakah jalan luar bisa memiliki hasil yang mirip dengan yang kekaisaran. Persyaratan untuk jalur kekaisaran jauh lebih ketat, rasionya 1:10 antara kaisar dan dewa yang sunyi. Tentu saja, ini tidak berarti dewa-dewa yang sunyi tidak istimewa. Mereka adalah kultivator terbaik dan hanya sedikit yang bisa mencapai tahap kembali. Meskipun dewa terpencil biasa tidak pernah bisa sampai akhir, mereka masih tidak ingin menjadi satu tingkat lebih rendah dari kaisar. Sisi lain memiliki penguasa tertinggi dan bahkan abadi sementara jalan mereka berhenti tiba-tiba. Mereka tidak pernah bisa tetap tegak dalam skenario ini. Berdengung, sinar cahaya memancar darinya, mempengaruhi warna dunia. Kesengsaraan di atas menjadi semakin terasa dengan kilat dan api, memberikan perasaan yang tidak menyenangkan. Berderak, itu bisa turun kapan saja. Sinarnya mengambil afinitas api, menghilangkan kesengsaraan di atas. Apakah dia mencoba menerobos? Semua orang menjadi berinvestasi. Apa setelah kembali? Kata seorang kaisar. Seharusnya ada sesuatu, leluhur terpencil kemungkinan besar datang dengan alam lain. Seorang dewa yang sunyi berkata dengan penuh harapan. Dia menciptakannya, tentu saja, tetapi tidak memulainya sendiri. Dia memilih jalan kekaisaran. Kata dewa terpencil yang berbeda. Dewa-dewa yang sunyi melebihi jumlah kaisar 10:1. Namun, tidak ada yang menjadi tuan, apalagi abadi. Saya telah melihat keberuntungannya. Jiang yang abadi tidak peduli saat dia menyatakan, Senior Fardao, haruskah kita bertarung untuk menunjukkan jalan kepada semua orang? Ini mengejutkan semua pendengar. Dia menantang Fardao, kata seseorang. Hal pertama yang dilakukan Everlasting Jiang setelah muncul di depan umum adalah menantang kultivator perkasa lainnya. Berdengung, cahaya meletus jauh di dalam perbatasan dewa yang penuh teka-teki. Daerah ini tampak begitu jauh dari seluruh dunia. Itu menyebabkan dunia meregang dan menjadi sempit, menjadi jalan bagi sosok yang lemah. Bahkan angin sepoi-sepoi bisa menyapunya. Namun demikian, rasanya seperti dia berjalan di sungai waktu, selalu ada terlepas dari perubahan di sekitarnya. Itu Fardao. Banyak yang menatapnya dengan kagum. Pembudidaya legendaris, lebih tua dari Jiang Abadi dengan cerita yang lebih indah. Seorang kaisar bergumam, Fardao adalah nama dan gelar untuk alam kultivasi. Dahulu kala sebelum gagasan tentang dewa-dewa yang sunyi, ada jalan yang dikenal sebagai abadi. Fardao memulai jalan ini dan mencapai yang terbaik dengannya. Dengan demikian, puncak jalan ini memiliki nama yang sama dengan miliknya. Kemudian, sebagian besar melihatnya sebanding dengan dewa-dewa yang sunyi. Dia akan setara dengan pembunuh surga. Jiang yang abadi juga mengikuti jalan ini,
meskipun jauh kemudian. Meskipun demikian, dia telah mengejar penciptanya. Salah satu dari Redien de Cemvirate. Seorang kaisar dengan pengetahuan sejarah yang kuat benar-benar mengagumi Fardao. Sungguh luar biasa, rekan Taois. Suara halus dan kuno di dalam pancaran itu menjawab, tampaknya datang dari masa lalu, kamu telah melampaui dan membuatku malu. Semua orang mendengarkan dengan penuh perhatian dan merenungkan kemungkinan Jiang abadi melampaui pencipta jalan abadi. Ini melampaui seorang murid yang melampaui guru mereka, benar-benar prestasi yang patut dikagumi. Itu karena upaya dan kontribusi orang-orang sebelum saya. Jiang yang abadi berkata, kamu memulai semuanya, senior, aku hanya menambahkan sulaman bunga ke sutra halus. Semua mata tertuju pada makhluk-makhluk puncak ini. Beberapa bersinar dengan harapan dan antisipasi. Merupakan suatu kehormatan untuk berbagi momen mulia ini. Fardao menghela nafas dan berkata, jutaan dan lebih banyak telah memulai jalan yang dia pasang. Sekarang orang-orang telah menyusulnya, dia dan daunnya tidak lagi kesepian. Ini adalah kesempatan yang menggembirakan bagi sang pencipta. Waktunya sekarang dan saya membutuhkan bantuan Anda, senior. Haruskah kita melihat jalan di depan? Jiang yang abadi bertanya dengan sopan. Bagaimana saya bisa membantu? Fardao tidak menolak. Mari kita habis-habisan. Jiang yang abadi menyarankan, tunjukkan satu sama lain apa yang telah kita pelajari mengenai jalan kembali untuk memecahkan barikade terakhir. Saya membutuhkan kebijaksanaan dan pengalaman Anda, senior. Semua orang tersentak secara emosional. Seseorang berbisik, pencerahan Dao melalui pertempuran. Saya pikir begitu. Tembakan besar dipindahkan. Jiang yang abadi melihat secercah harapan dan ingin menerobos ke alam yang setara dengan penguasa tertinggi. Namun, dia belum bisa memahaminya, oleh karena itu perlu menggali lebih jauh dengan pengalaman dan kebijaksanaan Fardao. Hanya gerbang kematian yang akan membuat seseorang mencapai batasnya, cukup untuk menangkap kesempatan. Fardao mengerti, kata-kata tidak diperlukan karena mereka telah mencapai puncak jalan cukup lama untuk mengetahui apa yang akan terjadi selanjutnya. Apakah ini akan menjadi pertarungan sampai mati? Seseorang bertanya, mereka tidak berada di sisi yang sama. Faktanya, mereka adalah musuh. Kata seorang tembakan besar, God Frontier mendukung Zhan Sansheng karena menurut legenda selama era Moshi, Fardao kalah darinya. Meskipun itu bukan pendukung setia seperti Sekte Skyriser 72 atau Kerajaan Trinitas, itu telah melakukan banyak hal untuk Zhan Sansheng. Ini termasuk memerangi Desolate Frontier. Dao tidak memiliki batas, kata seorang kaisar. Faksi tidak masalah dalam hal peningkatan kultivasi potensial. Jadi kita harus berusaha sekuat tenaga, kau dan aku, senior. Suara Jiang yang abadi bergema. Baiklah. Fardao mengangguk dan berkata, raih takdir kita di tengah kematian, mari kita membuka jalan. Semua orang merasakan hawa dingin mengalir di tulang belakang mereka setelah mendengar tanggapannya yang acuh tak acuh, sangat kontras dengan peristiwa monumental itu. Beberapa dewa yang sunyi terharu hingga menangis karena kedua petarung itu sudah berada di puncak. Hidup mereka sangat berharga, keduanya telah melakukan segalanya untuk tetap hidup. Hari ini, mereka rela mempertaruhkan semuanya untuk membuka jalan bagi perjalanan berikutnya. Dao lebih penting daripada kehidupan itu sendiri. Seorang dewa yang sunyi berkata dengan air mata berlinang, orang bijak yang bijaksana akan membimbing kami, tolong terima tanda terima kasih saya. Dengan itu, dia bersujud di tanah. Tindakannya bergema di seluruh kerumunan dan dewa-dewa terpencil lainnya mengikutinya. Keduanya tidak pernah berhenti mencoba untuk memperbaiki jalan ini dan telah berkontribusi lebih dari siapapun. Ke medan perang kuno, Jiang yang abadi tertawa terbahak-bahak, menyebabkan bintang-bintang bergetar, merupakan suatu kehormatan beada di perusahaan Anda, senior. Hidup saya tidak, Daoku tidak kesepian karena memilikimu. Kehormatan itu adalah milikku. Fardao juga tertawa.
Tidak ada yang berbicara karena mereka tidak ingin mengganggu peristiwa bersejarah ini. Air mata secara tidak sengaja mengalir di pipi mereka. Karakter seperti Fardao dan Everlasting Jiang membuat dunia ini lebih berwarna. Cahaya ini menerangi hati. Ini tidak ada hubungannya dengan kekuasaan dan otoritas, hanya kerinduan yang murni dan tak berkesudahan untuk Dao. Itu melampaui segalanya, keinginan dan godaan. Mereka bukan lagi Fardao dan Jiang abadi pada saat ini, hanya melayani sebagai pelopor. Ke medan perang, Fardao mengambil satu langkah maju dan muncul lagi di alam yang berbeda. Rumor mengatakan bahwa makhluk abadi telah bertarung di sini sebelumnya. Dia tidak repot-repot melihat kembali ke dunia atau sektenya, bertekad untuk memajukan daunnya. Fardao dan Everlasting Jiang berteleportasi ke medan perang kuno. Berdengung, sosok lain muncul, mengisi dunia dengan keilahian yang tak terbatas. Sepertinya seorang dewa sedang turun ke dunia fana. Fenomena visual seperti mata air emas dan makhluk spiritual muncul. Keilahian ini dapat membersihkan dunia dari kotoran, membantu pohon dan batu menjadi sadar dan penuh spiritualitas. Para pembudidaya kagum karena bahkan kaisar dan dewa yang sunyi ingin mandi di dalamnya. Sosok ini tidak berlama-lama tetapi orang-orang melihat gambar puncak yang megah di antara pegunungan. Itu berpose di sana seperti lampu di antara malam, membimbing semua keturunan masa depan. Itu tidak memancarkan tekanan yang tidak diinginkan pada kerumunan. Dewa Kun Utara, seseorang berteriak. Dia hanya muncul sebentar dan menuju ke arah medan perang kuno, atau begitulah kelihatannya. Dia bergerak terlalu cepat untuk diceritakan orang lain. Dia juga keluar. Mereka yang paling terpengaruh oleh penampilannya adalah anggota Desolate Frontier atau afiliasinya. Hari ini, dua nenek moyang utama mereka muncul, Dewa Kun Utara dan Jiang Abadi. Everlasting Jiang adalah pilar utama Desolate Frontier sejak Desolate Ancestor pergi setelah kenaikannya yang abadi. Tentu saja, bahkan dalam ketidakhadirannya, Desolate Frontier masih memiliki penerusnya. Dewa Kun Utara adalah salah satunya. Menurut legenda, leluhur yang sunyi mengambil dua murid, Dewa Kun Utara menjadi yang kedua. Keduanya adalah jenius tertinggi dan berjalan di jalan yang berbeda. Murid pertama memilih jalan kekaisaran sementara Dewa Kun Utara menggunakan jalan dewa yang sunyi. Beberapa berspekulasi leluhur yang terpencil mengambil murid kedua untuk menguji jalan dewa yang sunyi. Dia tidak mengecewakannya, memiliki fondasi Dao yang kokoh dan kecepatan kultivasi yang cepat. Meskipun debut Dao-nya kemudian, dia menyusul Fairy Companions di tahap kembali. Kakak laki-lakinya adalah Xianting, dipuji oleh beberapa orang sebagai jenius terbesar dalam sejarah. Sayangnya, dia disergap oleh Supreme Heaven dan meninggal di usia muda. Di antara para peserta adalah 72 leluhur asal. Namun demikian, Dewa Kun Utara masih cukup berprestasi untuk dianggap layak untuk tuannya. Dia berhasil sejauh ini di jalan ini seperti siapapun dalam sejarah. Daftar rekan-rekannya hanya memiliki beberapa nama, Fardao, Jiang Abadi, Tenacious, dan Fairy Companions. Dia mengungguli mereka dengan mengambil waktu paling sedikit untuk mencapai tahap kembali. Pop, saat dia memasuki medan perang, riak di God Frontier berdenyut melalui ruang dan waktu. Tidak ada yang memperhatikan aura ini sebelum pemiliknya berhasil mencapai medan perang kuno. Hanya kaisar dan nenek moyang prima yang memperhatikan sifatnya yang unik. Ulet, ini ulet, kata seorang kaisar. Ulet juga, akankah dia memulai perkelahian? Itu 2 lawan 2, seseorang berbisik. Saya rasa tidak, mereka hanya akan mengamati Fardao dan Everlasting Jiang membawanya ke batasnya. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup bagi mereka, tidak ada orang lain yang bisa menggali jalan ini. Kaisar menggelengkan kepalanya. Benar saja, semua orang mendengar derit berat dari sumber yang tidak diketahui. Ini mempengaruhi seluruh dunia lama saat puncak membubung ke langit. Di tengahnya ada sebuah istana yang terbuat dari logam perunggu usang zaman.
Sepertinya hanya satu balok utuh yang dibuat menjadi bentuk ini. Di permukaan ada rune Dao yang terbentuk secara alami. Istana perunggu abadi. Ini menarik perhatian semua orang. Leluhur, para pembudidaya yang berdiri di puncak bersujud untuk menunjukkan rasa hormat. Istana ini adalah rumah bagi dua pembudidaya, sahabat peri. Duo ini mendirikan sekte ini dan tinggal di istana khusus ini dengan nama yang sama dengan sekte tersebut. Dedak, sebuah pedang dan pedang mengeluarkan himne yang bergema, memotong jalan ke langit. Dua sosok berjalan di atasnya dengan kecepatan yang tak terlihat, menuju medan perang kuno. Hanya melihat sekilas sosok mereka membuat semua orang terkesan mendalam, berpikir bahwa gelar mereka sempurna. Tidak ada karakter lain yang bisa menggambarkan mereka dengan tepat. Sahabat peri keluar dari meditasi mereka. Kata seseorang, ini adalah penampilan pertama mereka sejak tahap kembali. Seorang kultivator dengan lebih banyak informasi bergumam. Dewa Kun Utara, Ulet, dan sahabat peri berdiri di puncak dunia lama. Mereka berjalan terjauh di jalan pilihan mereka, hanya di belakang Jiang dan Fardao yang abadi. Meskipun beberapa mungkin lebih kuat dari mereka, Dugu Yuan adalah salah satunya, dia berjalan di jalan kekaisaran yang disempurnakan. Hari ini, Jiang dan Fardao yang abadi ingin mengungkap misteri kembalinya. Dengan demikian, keempatnya keluar dari meditasi mereka dan ingin melihat kunci untuk mencapai tingkat berikutnya. Gemuruh, ledakan datang dari jauh. Medan perang kuno adalah sisa-sisa perang dan telah dipisahkan dari dunia lama. Namun demikian, kekuatan mereka masih menjangkau melalui dimensi. Ombak samar mencekik semua orang tetapi mereka tidak bisa berpaling, berharap untuk mengetahui hasilnya. Bisakah mereka melakukannya? Dewa-dewa yang sunyi tidak bisa diam. Saya harap begitu. Seorang pembunuh surga dengan penuh semangat menunggu. Bahkan mereka yang berasal dari cabang kekaisaran tidak bisa menahan diri untuk tidak tenggelam dalam peristiwa ini. Menjadi pembunuh surga cukup mustahil, apalagi memasuki tahap kembali untuk naik. Namun demikian, kerumunan memahami pentingnya hari ini. Jika Fardao dan Everlasting Jiang bisa melakukannya, jalan ke depan akan cerah dan alam baru yang sebanding dengan Tuan akan muncul. Jika mereka gagal, semua pembudidaya jalan ini akan tenggelam dalam keputusasaan. Keduanya telah menempuh jalan selama berabad-abad. Jika mereka tidak bisa melakukannya, tidak ada orang lain yang bisa. Ledakan, kekuatan tertinggi melonjak melalui dimensi dan berhasil mencapai dunia lama. Kekuatan menyapu ini menakut-nakuti jiwa semua orang. Medan perang kuno terbalik, mirip dengan matahari yang didorong ke dasar lautan. Awan hitam menyebar seketika dari gelombang kekuatan ini. Terlepas dari jaraknya, pancaran dari medan perang masih membutakan semua orang di dunia lama untuk sementara. Nenek moyang prima dapat melihat hukum primitif muncul dalam cahaya ini, membuka jalan baru. Kekuatan Dao dan rune yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul di dunia lama. Dewa-dewa yang sunyi dan pembunuh surga merasakannya dengan jelas, Dao mereka selaras dengan kekuatan primitif dan sederhana ini. Mereka melakukannya, jalan baru. Seorang dewa yang sunyi berteriak dengan penuh semangat. Keberhasilan, kaisar dan nenek moyang prima juga menjadi gembira. Jalan dewa yang sunyi bisa memiliki penguasa tertinggi juga sekarang. Kata yang lain, ledakan. Cahaya itu tiba-tiba meledak tanpa peringatan. Pembudidaya yang kuat bisa melihat api menyala di medan perang kuno. Kekuatan baru melonjak seperti tsunami tetapi juga surut dengan cepat. Awan hitam kembali ke medan perang, dan dunia menjadi sunyi lagi. Apakah itu api kesengsaraan? Seorang dewa yang sunyi merasakan sesuatu yang tidak menyenangkan. Saya pikir begitu, kesengsaraan. Kata seseorang. Ini mengerikan. Seorang kaisar berkomentar, duo ini berjuang hingga batasnya, ingin mengembangkan sesuatu yang baru. Oleh karena itu, kesengsaraan diharapkan. Bisakah mereka bertahan? Semua orang menjadi cemas. Tidak butuh waktu lama untuk hasil yang mengejutkan datang, duo itu mendorongnya hingga batasnya tetapi mati karena kesengsaraan. Apa?
Pendengar menjadi emosional. Jiang dan Fardao yang abadi meninggal pada saat yang sama. Beberapa menghela nafas meratap karena kedua pionir itu tidak selamat dari kesengsaraan. Itu saja, jalannya tidak bisa diperpanjang. Nenek moyang primal dan pembunuh surga berkata dengan putus asa. Namun, Tenasius, Dewa Kun Utara, dan sahabat peri segera pergi dan memasuki pelatihan terisolasi. Sepertinya mereka melihat sesuatu yang berharga. Seseorang berkomentar, terserah mereka sekarang. Kata yang lain, lebih dalam di Old Ruin, Bronze Blade dan Cold Blade mengikuti acara tersebut. Cold Blade dilanda kesedihan setelah kehilangan leluhur. Kenapa semua orang hanya berdiri di sini? Seseorang mendarat di puncak dan tersenyum pada mereka. Bangsawan muda, Li Xian sangat gembira dan terkejut melihatnya baik-baik saja. Pemuda lainnya tidak bisa mempercayai mata mereka. Mereka melihat Li Qiye ditelan api kesengsaraan. Hanya Raja Penyihir Hitam yang tetap tenang dan berhasil menghibur mereka. Ketakutan mereka datang dari kekuatan api kesengsaraan, itu telah membunuh leluhur Bodhi sebelumnya. Bagaimana Li Qiye bertahan hidup dan yang paling penting, sama sekali tidak terluka. Saat mereka berdiri dalam keadaan linglung, dua wanita cantik tertinggi mendarat di belakang Li Qiye. Penampilan dan aura mereka mencuri perhatian. Leluhur, Li Xian bergidik setelah melihat salah satu dari mereka dan segera bersujud. Dia terkejut berada di hadapan nenek moyang klannya. Pemuda lainnya terguncang melihat Li Xuanzu, makhluk di atas leluhur primal. Mereka berlutut meskipun dia tidak memancarkan tekanan apapun. Melihatnya cukup mengejutkan. Pedang perunggu melihat wanita lain dan karena pengalamannya, dia mengenalinya. Permaisuri Naga Valet. Dia menarik napas dalam-dalam dan mengucapkan gelarnya. Para pemuda menjadi terkejut sementara Li Xian berseru, "Apa?" Tetangga mereka, pengadilan naga sejati, diberantas oleh Zhan Sansheng. Namun, ada seorang yang selamat di sini sekarang. Bronze Blade dan Cold Blade membungkuk dalam-dalam untuk menunjukkan rasa hormat kepada tokoh-tokoh berpengaruh ini. Di mana lelaki tua dan gadis itu? Li Qiye sedikit mengernyit setelah tidak melihat Raja Penyihir Hitam dan gadis itu. Dia sibuk, kata Putri Chen. Oh, kata Li Qiye. Jiang dan Fardao yang abadi berdebat untuk mempelajari Dao, kesengsaraan turun dan membunuh mereka berdua. Bila perunggu diuraikan, dia berlari mencari mayat mereka. Putri Chen mengklarifikasi, jelas tidak senang dengan lelaki tua tercela itu. Li Qiye tidak bisa menahan tawa sebelum bertanya, dan gadis itu. Leluhur Jiang sudah mati, jadi leluhur kembali ke perbatasan sunyi. Mu Hu membungkuk dan berkata, berjuang untuk memulai Dao. Li Qiye melirik ke cakrawala dan berkata, benar-benar sulit tetapi seseorang harus melakukannya. Bangsawan muda, aku harus kembali ke sekte dan tidak bisa mengikutimu setelah leluhur meninggal. Jika aku bisa berguna di masa depan, ucapkan saja kata-katanya dan hidupku adalah milikmu. Cold Blade membungkuk dengan hormat. God Frontier baru saja kehilangan pendirinya, Fardao. Sebagai anggota kunci, dia harus kembali ke sekte terlepas dari lokasinya. Meskipun dia ingin mengikuti dan melayani Li Qiye, ini bukan waktunya. Pergi, Li Qiye melambai dengan lembut. Cold Blade membungkuk sekali lagi sebelum bergegas kembali ke God Frontier. Fardao dan Everlasting Jiang sama-sama mati, siapa yang akan menyelesaikan jalannya sekarang? Kata Naga Valet sentimental. Para junior tidak berani berbicara di hadapan para master ini. Mereka memulai jalan dewa yang abadi dan mempercepat jalan dewa yang sunyi, keduanya adalah pelopor yang luar biasa. Kata Li Xuanzu, sebuah jalan, yang didirikan, masih perlu dilalui. Terobosan harus dilakukan, tidak hanya ada dalam teori. Kata Li Qiye, kelompok itu menghormati Fardao dan Jiang yang abadi atas pengorbanan mereka. Tentu, mereka melakukannya untuk diri mereka sendiri tetapi masih berkontribusi luar biasa. Dao kami panjang dan sulit. Permaisuri Naga Valet telah memilih jalan abadi dan mengerti betapa sulitnya itu. Ada alam di atas untuk jalan ini.
Siapa yang akan menjadi yang pertama menerobos? Kata Li Xuanzu. Lebih dari sekadar bakat yang dibutuhkan. Kata naga valet. Kamu bisa mencoba. Li Qiye tersenyum padanya. Kamu terlalu memikirkanku, bangsawan muda. Dia berkata, bakat dan kekuatan saya tidak dapat dibandingkan dengan Jiang yang abadi. Sebelumnya, ya, bahkan tidak dekat. Sekarang, kamu memiliki kesempatan meskipun probabilitasnya rendah karena kesulitannya. Kata Li Qiye. Tolong jelaskan, bangsawan muda. Dia bertanya, jangan meremehkan pil dan regalia Long Dingtian. Kekuatan liar mereka bukan milikmu untuk dikendalikan tetapi kamu menembus batas kultivasimu untuk waktu yang lama. Anda tidak lagi memiliki kekuatan ini sekarang dan kultivasi Anda mandek, tetapi kedua harta karun itu masih meninggalkan kesan yang tak terhapuskan. Ini akan berguna saat Anda mencoba mencapainya dengan cara yang benar, sensasi akan muncul kembali. Kata Li Qiye. Naga valet merenung dan setuju. Dia membungkuk dan berkata, terima kasih telah mencerahkan saya akan bermeditasi nanti sebagai persiapan untuk hari itu, jika itu datang. Itu tergantung pada pemahaman dan hati Daomu. Bertekun dan itu hanya masalah waktu. Li Qiye mengangguk. Aku tidak akan lupa, bangsawan muda. Katanya, aku harus bermeditasi juga. Li Xuanzu berkata, kultivasi saya rusak dan memperbaikinya akan memakan waktu lama. Upaya terobosan lain mungkin tidak akan pernah datang. Sulit, ya, tapi bukan tidak mungkin. Mungkin dengan fondasi Anda yang lebih baik kali ini, Anda akan dapat melampaui rekan-rekan Anda. Li Qiye tersenyum. Saya menghargai keinginan baiknya, Sir. Li Xuanzu membungkuk dalam-dalam. Bersambung.